Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pada pagi hari ini, mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Untuk pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang bab 3, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Untuk materi tentang bab 3 ini ya, adapun peta konsep dari materi tersebut ya, tentunya dengan kejujuran dan keadilan kita terlebih dahulu akan memahami dari perilaku adil itu seperti apa. Kemudian kita juga akan memahami apa yang disebut dengan jujur. Kemudian kita juga akan memahami tentang dalil nakli. Apa sih dalil yang mendasari tentang perilaku jujur dan perilaku adil? Kemudian setelah kita memahami dalilnya, kemudian bagaimana kita memahami untuk cara penerapan perilaku jujur maupun perilaku adil. Setelah kita memahami cara menerapkannya, tentu kita harus siap untuk melaksanakan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya kita akan memiliki sikap mulia dari kedua perilaku tersebut. Kita akan terbiasa berperilaku jujur jika kita membiasakan diri untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan adil. Kita akan terbiasa berperilaku adil jika kita sudah membiasakan diri kita dalam kehidupan kita. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran untuk materi bab 3 ini, setelah kita mempelajari pembelajaran materi ini, yang diharapkan nanti adalah anak-anakku bisa yang pertama mendeskripsikan, mampu mendeskripsikan apa itu jujur dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, anak-anakku diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. Yang ketiga, diharapkan anak-anakku dapat menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar. Dan yang keempat, diharapkan anak-anakku dapat menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. Dan yang kelima adalah diharapkan anak-anakku dapat berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Coba amati gambar berikut ini. Di sebelah kiri, di sebelah kiri kalian dan di sebelah kanan kalian. Menurut pengamatan anak-anakku, apakah perilaku tersebut adalah perilaku yang baik? Tentunya tidak, karena perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak baik. Apa yang digambarkan dalam gambar tersebut atau isi dari
gambar, pesan yang terdapat dalam gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut, ya, baik yang sebelah kiri ataupun kanan itu merupakan ya perilaku menyontek ketika ulangan ataupun ujian. Itu tidak baik. Ini contoh yang tidak baik. Jadi tidak mencerminkan perilaku jujur. Kemudian yang kedua, perhatikan gambarnya. Ya, pada gambar yang kedua ini ada sebuah timbangan. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri anak-anakku itu semuanya timbangan. Namun antara kedua gambar tersebut tidak sama. Yang sebelah kanan, ya, anak-anakku itu ada yang berat sebelah, sedangkan yang sebelah kiri anak-anakku itu adalah gambar yang seimbang. Artinya tidak ada yang merasa diuntungkan. Ini menunjukkan bahwa timbangan itu adil, tidak berat sebelah. Nah, untuk perilaku jujur, ya, secara umum jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik yang terhadap dirinya maupun pihak lain. Kemudian definisi dari adil adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan, suku, maupun bangsa. Kemudian apa sih yang mendasarinya? Untuk perilaku jujur dan adil ini sudah jelas, ya, dalam Quran maupun hadis. Ya. Perilaku jujur dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Mengenai dalil tentang perilaku adil itu sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, ya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu
i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian cara menerapkan perilaku jujur dan adil, baik itu di sekolah maupun di rumah ataupun di masyarakat ya. Ini harus kita tanamkan agar terbiasa. Kemudian untuk menerapkan perilaku adil ya, ketika di sekolah, di rumah ya. Ketika di rumah, misalnya setiap hari ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya dengan jumlah yang tidak sama. Ini misalnya ayah tersebut mempunyai 3 anak. Anak yang pertama sudah SMA, anak yang kedua sudah sekolah SMP, dan anak yang ketiga masih duduk di bangku SD. Setiap pagi ya, ketika mau berangkat sekolah ya, si ayah ini memberikan uang saku dengan jumlah yang tidak sama. Anak yang pertama dikasih uang saku 10.000, anak yang kedua dikasih uang saku 5.000, anak yang ketiga dikasih uang saku 2.000 ya. Jadi bukan berarti semua anak itu dibagi sama rata ya. Jadi maksud dari perbedaan uang saku yang diberikan oleh ayah tersebut adalah ya, untuk memenuhi berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Karena yang pertama itu sudah tingkat SMA, jadi operasionalnya mungkin lebih besar ketimbang kedua adiknya yang masih di SMP atau di SD. Itu contoh ya, perilaku adil. Yang kedua di sekolah, cara menerapkannya yaitu dengan menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Jadi kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Yang ketiga di masyarakat. Cara menerapkan perilaku adil di masyarakat yaitu berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan. Tidak membeda-bedakan si A RT ini, si B RT ini, itu tidak boleh. Jadi harus kita samaratakan, tidak ada perbedaan. Itu yang mencerminkan perilaku adil. Jujur dan adil adalah merupakan akhlak mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT. Keduanya akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan menentukan sendiri antara dunia dan akhirat. Jika kita terbiasa berperilaku jujur dan adil, berarti kita sudah mengikuti perintah Nabi dan Allah SWT. Sehingga tentunya nanti kehidupan kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kurang lebihnya pemaparan untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita, baik itu di sekolah, di rumah, maupun
di lingkungan masyarakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum